Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku masih ingat jelas hari itu, hari yang mengubah seluruh hidupku. Pagi itu, aku datang ke kantor seperti biasa. Selembar kertas laporan ada di tanganku. Niatku hanya memberikan hasil pekerjaanku kepada atasan. Namun langkahku terhenti ketika sekretaris bos mendekat. Dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bos memanggilmu ke ruangannya. Sekarang, katanya singkat, tanpa senyum seperti biasanya. Aku mengangguk sambil menahan degup jantung. Adrian, direktur perusahaan tempatku bekerja, dikenal sebagai sosok yang dingin. Ia jarang berbicara kepada karyawan seperti kami kecuali urusan pekerjaan. Jadi, ketika aku dipanggil, aku sudah merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Aku masuk ke ruangannya dengan langkah pelan. Ruang itu luas dan berbau harum kayu. Dindingnya dipenuhi rak buku yang tersusun rapi. Adrian duduk di belakang meja besar dengan ekspresi kaku, mengenakan jas hitam yang membuat auranya semakin menekan. Matanya menatapku tajam. Duduk, katanya tanpa basa-basi. Aku menuruti perintah itu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Suaraku bergetar, mencoba terdengar tenang. Ia terdiam beberapa saat, membuat suasana semakin mencekam. Lalu, ia berkata sesuatu yang membuatku ingin berlari keluar saat itu juga. Menikahlah denganku. Aku membeku. Kata-kata itu melayang di udara, menamparku lebih keras dari pukulan apapun. Ah, apa maksud Anda? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Menikahlah denganku. Ulangnya dengan nada datar. Seolah ini hanya keputusan bisnis biasa. Seolah ia baru saja memintaku menandatangani dokumen, bukan menikahi seorang pria yang bahkan tidak kukenal dekat. Aku tertawa gugup. Maaf, Pak, tapi ini bukan lelucon yang lucu. Tatapannya mengeras. Aku tidak sedang bercanda. Rani, aku ingin kau menikah denganku. Dalam waktu dekat. Aku merasakan tubuhku melemah. Kepala terasa berputar. Napas menjadi sesak. Kenapa saya? Kenapa tiba-tiba? Saya bahkan. Karena aku membutuhkannya. Potongnya. Dingin. Alasannya tidak perlu kau tahu sekarang. Kau hanya perlu menjawab iya atau tidak. Aku menatapnya tak percaya. Aku ingin mengatakan tidak. Ingin menolak mentah-mentah. Tapi sebelum aku bisa bicara, Adrian menambahkan, jika kau menolak, anggap saja kontrak kerjamu di sini berakhir. Dan aku tahu, ibumu sedang sakit. Kau butuh pekerjaan ini. Darahku seperti berhenti mengalir. Ia tahu tentang ibuku. Aku menggigit bibirku, menahan air mata. Kenapa saya? Anda bisa memilih siapa saja selain saya. Kataku, hampir berbisik. Ia tak menjawab. Ia hanya bersandar ke kursinya, menatapku seperti memandang bidak catur. Keputusannya ada di tanganmu. Tapi aku tidak punya waktu lama. Aku keluar dari ruangannya dengan langkah gontai. Dunia seperti runtuh menimpaku. Malam itu, aku duduk di samping ranjang ibuku yang tidur terlelap karena obat. Tanganku menggenggam tangan tuanya yang dingin. Hutang rumah sakit menumpuk. Gajiku di kantor bahkan tak cukup untuk menutupinya. Bagaimana aku bisa menolak? Tapi bagaimana aku bisa menerima lamaran seorang pria yang bahkan tak mengenalku? Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Seolah aku dipaksa memilih antara harga diriku atau nyawa ibuku. Malam itu, aku tahu jawabannya sudah jelas, meski hatiku menjerit tak rela. Keesokan harinya, aku kembali ke ruangannya. Adrian menatapku tanpa ekspresi, seolah sudah tahu apa yang akan kujawab. Baik, kataku lirih. Saya setuju. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang lebih menakutkan daripada tatapan dinginnya. Bagus, kita akan menikah minggu depan. Aku tercekat. Minggu depan. Ya, persiapannya akan diurus.
Kau tidak perlu repot. Begitu saja. Seolah ini bukan pernikahan, melainkan kontrak kerja baru yang harus segera dijalankan. Aku ingin berteriak, ingin kabur sejauh mungkin. Tapi kakiku tak bisa melangkah. Dan di sanalah aku, seminggu kemudian, duduk di pelaminan dengan gaun putih yang bahkan tidak sempat kupilih sendiri. Di sampingku, Adrian berdiri tegak. Wajahnya datar tanpa sedikit pun kehangatan. Para tamu berbisik-bisik, entah membicarakan aku yang hanya karyawan biasa atau Adrian yang tiba-tiba menikah tanpa kabar. Di antara kerumunan, mataku menangkap seorang wanita yang menatapku sinis dari kejauhan. Tatapan itu membuatku merinding. Siapa dia? Kenapa aku merasa seolah dia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui? Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia. Tapi bagiku, itu adalah hari ketika pintu penjara baru tertutup rapat di belakangku. Dan ternyata, penderitaan itu dimulai bahkan sebelum hari pernikahan berlangsung. Sejak Adrian mengucapkan kata, "minggu depan," hidupku berubah menjadi serangkaian kejadian yang terasa seperti mimpi buruk. Segalanya berjalan terlalu cepat, terlalu dingin, dan tanpa melibatkan sedikit pun keinginanku. Adrian memutuskan segalanya sendiri. Gaun pengantin, lokasi pernikahan, bahkan tamu yang akan diundang. Aku hanya diminta datang ke butik untuk mencoba pakaian yang sudah dipilihkan. Saat aku mencoba gaun putih itu, aku menatap diriku di cermin. Rasanya seperti melihat orang lain. Mata yang sembab karena kurang tidur. Senyum yang kupaksakan meski hatiku meronta. "Kau terlihat cantik," ujar salah satu perancang di sana. Aku hanya mengangguk tanpa semangat. Adrian sama sekali tidak datang ke sesi fitting itu. Ia hanya mengirim asistennya, seorang wanita parubaya yang kaku bernama Buati. Wanita itu memberikan instruksi seperti sedang mengatur sebuah acara formal, bukan sebuah pernikahan. "Jangan banyak bergerak. Kau harus terlihat sempurna di hari itu," katanya dingin. Aku ingin bertanya, apa aku hanya properti untuknya? Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Malam harinya, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap ponsel. Aku ingin menelepon Adrian, bertanya, memohon penjelasan mengapa semua ini terjadi. Tapi apa gunanya? Ia bahkan tak mau memberi alasan mengapa ia memilihku. Hari-hari berikutnya berjalan bagai mimpi buruk. Adrian semakin jarang menemuiku, seolah pernikahan ini hanya urusan administratif baginya. Namun ada satu hal yang terus mengusikku. Di rumah besar tempat Adrian tinggal, ada sebuah kamar yang selalu terkunci. Beberapa kali aku melihat ia masuk ke kamar itu di malam hari, lalu keluar dengan wajah muram. Aku ingin tahu apa yang ada di sana, tapi aku tahu ia tak akan memberitahuku. Seminggu terasa seperti sekejap mata. Hari pernikahan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih yang terasa terlalu mewah untukku. Aku tak mengenali diriku sendiri. Seorang perias memoles wajahku, membentuk senyum palsu di bibirku. "Kau beruntung menikah dengan pria seperti Adrian," katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya diam. Jika saja ia tahu betapa tidak beruntungnya aku. Mobil pengantin menjemputku. Saat tiba di lokasi pernikahan, aku hampir pingsan melihatnya. Adrian menyewa sebuah ballroom mewah di Hotel Bintang 5. Dekorasi bunga mawar putih menghiasi setiap sudut ruangan, tapi bukannya membuatku terkesima. Semua itu justru membuatku merasa tercekik. Aku berjalan di lorong menuju pelaminan dengan langkah berat. Adrian berdiri di sana, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat semakin dingin dan tak tersentuh. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang tak pernah sampai ke matanya. Di tengah upacara, aku sempat melirik para tamu. Banyak yang tak ku kenal. Mereka memandangku dengan berbagai ekspresi. Heran, sinis, bahkan ada yang tampak menahan tawa. Tapi satu tatapan membuatku tak bisa tenang. Seorang wanita bergaun merah berdiri di sudut ruangan. Wajahnya cantik, tapi tatapannya menusukku seperti belati. Ia menatapku seolah berkata, "Kau tak pantas berada di sana." Aku menunduk, mencoba mengabaikannya. Tapi tatapan itu terus membekas di benakku sepanjang acara. Setelah semua prosesi selesai,
Kami duduk di pelaminan. Adrian tidak banyak bicara, hanya menjawab formalitas dari tamu-tamu yang mengucapkan selamat. Aku mencoba bersikap sopan, tapi dalam hati aku ingin berteriak, ingin kabur dari semua ini. Malam harinya, kami kembali ke rumah besar Adrian. Rumah itu terasa semakin asing, meski sekarang aku menjadi nyonya di sana. Adrian membuka pintu kamarku dengan wajah datar. "Istirahatlah. Besok kita akan bicara," katanya singkat. Lalu pergi ke kamarnya sendiri. Aku berdiri di tengah kamar pengantin, sendirian. Gaun putih yang tadi kupakai kini terasa seperti belenggu. Aku duduk di tepi ranjang, menangis dalam diam. Air mata mengalir deras, menetes di gaun yang belum sempat kuganti. Apa yang sudah kulakukan pada diriku sendiri? Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata wanita bergaun merah itu menghantuiku. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Adrian? Mengapa ia menatapku seperti itu? Tapi yang lebih membuatku takut adalah kenyataan bahwa aku baru saja menikahi pria yang bahkan tak mengenalku. Pria yang tidak pernah menatapku dengan cinta. Pria yang bahkan tak memberiku alasan mengapa aku ada di sisinya. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan selamat dari pernikahan ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam, mengganggu setiap upaya untuk memejamkan mata. Aku masih mengenakan gaun pengantin yang kini terasa seperti pakaian penjara, duduk di tepi ranjang sambil menatap lantai kosong. Pagi berikutnya, aku terbangun bukan karena alarm, tetapi karena suara ketukan keras di pintu. "Nyonya, sarapan sudah siap." Suara buati terdengar kaku di balik pintu. Kata "Nyonya" membuatku bergidik. Rasanya aneh, seolah aku dipanggil dengan gelar yang tak pantas kusandang. Aku melangkah keluar kamar menuju ruang makan. Meja panjang yang bisa menampung 10 orang itu terasa terlalu luas untuk hanya 2 orang. Adrian sudah duduk di ujung meja, mengenakan kemeja rapi meski ini masih pagi. Ia menatap ponselnya, bahkan tak mengangkat wajah ketika aku duduk di kursi di depannya. "Kita akan punya jadwal pertemuan dengan beberapa tamu penting minggu depan," katanya datar, seperti sedang bicara pada bawahannya. Aku menggenggam sendok erat-erat. "Apakah itu terkait pernikahan ini?" tanyaku hati-hati. Adrian berhenti sejenak, lalu menatapku. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu di sana, seperti luka lama yang tak pernah sembuh. "Kau tidak perlu tahu. Lakukan saja peranmu sebagai istriku." Peranku. Kata-kata itu membuatku tercekat. Jadi aku memang hanya peran dalam panggung besar yang ia ciptakan. "Adrian," kataku, mencoba mengumpulkan keberanian. "Setidaknya beritahu aku alasan mengapa kau menikahiku. Aku punya hak untuk tahu." Rahangnya mengeras. "Kau tidak perlu tahu apa-apa, Rani. Semakin sedikit yang kau tahu, semakin aman untukmu." "Aman? Apa maksudnya?" Aku ingin bertanya lebih lanjut, tetapi ia sudah berdiri. "Aku ada urusan. Makanlah sarapanmu." Tanpa menoleh, ia pergi meninggalkanku sendirian di meja makan yang terasa seperti ruang interogasi. Hari itu aku berkeliaran di rumah besar itu. Dinding-dindingnya dingin, lukisan-lukisan wajah asing menghiasi setiap lorong, dan setiap langkahku bergema seperti aku sedang berada di rumah kosong meski sebenarnya ada banyak orang di dalamnya. Ketika aku melangkah ke lantai 2, mataku tertumbuk pada sebuah pintu di ujung koridor. Pintu itu berbeda, lebih tua, warnanya sedikit pudar, dan ada kunci besar di gagangnya. Inilah kamar yang sering kulihat Adrian masuki diam-diam. Aku mendekat dan mencoba memutar gagangnya. Terkunci. Aku menempelkan telinga ke pintu itu. Hening. Namun entah mengapa, bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu ini. "Jangan mendekati kamar itu." Aku tersentak. Buati berdiri di ujung lorong, menatapku tajam. "Itu bukan tempatmu." Aku mundur 1 langkah. "Apa yang ada di dalamnya?" "Bukan urusanmu." Jawabannya singkat, tapi nadanya seperti ancaman. Aku buru-buru kembali ke kamarku, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan itu tak hilang. Kamar itu,
wanita bergaun merah di pernikahan kemarin, sikap Adrian yang penuh rahasia. Semua ini seperti potongan puzzle yang hilang. Malamnya, aku memberanikan diri pergi ke ruang kerja Adrian. Aku berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab semua pertanyaan di kepalaku. Aku membuka laci-laci mejanya. Mayoritas berisi dokumen perusahaan. Tapi di laci terdalam, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada foto seorang wanita cantik bergaun putih. Wajahnya memancarkan kehangatan yang tak pernah kulihat di mata Adrian. Di bagian belakang foto, ada tulisan, "Untuk Adrian, cinta yang tak akan pernah hilang." Clara. Clara. Nama itu menghantamku seperti badai. Clara. Nama yang semalam disebut Adrian dalam tidur gelisahnya. Nama yang membuatku sadar, aku bukan hanya istri pengganti. Aku hanyalah bayangan seorang wanita yang begitu berarti baginya. Tiba-tiba suara pintu terbuka membuatku hampir menjatuhkan foto itu. Adrian berdiri di ambang pintu. Tatapannya menusuk. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku menggenggam foto itu. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. "Siapa Clara?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ekspresinya berubah. Ada kemarahan, tapi juga kesedihan yang melintas cepat di matanya. Ia mendekat, merampas foto itu dari tanganku, lalu memasukkannya kembali ke kotak kayu. "Jangan pernah sentuh barang-barangku tanpa izin," katanya dingin. "Kenapa kau menikahiku kalau kau masih mencintai wanita ini? Siapa dia bagimu?" "Adrian?" Ia menatapku lama, seperti sedang mempertimbangkan apakah harus berkata jujur. Tapi akhirnya ia hanya berkata, "Itu bukan urusanmu." Hatiku hancur. Jadi benar, aku hanya pengganti, ya? Adrian tak menjawab. Ia hanya pergi, meninggalkanku sendiri di ruangan itu. Malam itu aku menangis di kamarku, membiarkan semua luka yang tak terkatakan keluar. Tapi di tengah tangisku, ada satu hal yang kupastikan. Siapapun Clara, ia adalah kunci dari semua ini. Dan aku harus tahu kebenarannya. Meski Adrian berusaha menyembunyikannya dariku. Namun aku tak tahu. Mencari tahu tentang Clara akan menyeretku ke dalam permainan berbahaya yang mungkin tidak bisa kulepaskan. Pikiran itu terus menghantui sepanjang sore, hingga aku tak sadar hari beranjak malam. Jam menunjukkan hampir pukul 11 ketika Adrian pulang. Aku mendengar suara mobilnya di halaman. Lalu derap langkah berat memasuki rumah. Aku masih duduk di kamar, mengenakan gaun tidur yang dipilihkan Buati, tapi tubuhku gemetar. Malam itu adalah malam pertama kami sebagai suami istri, sesuatu yang selama ini kulihat sebagai momen sakral, namun bagiku sekarang, hanyalah bagian dari sebuah kontrak dingin. Adrian masuk tanpa mengetuk. Ia sudah berganti pakaian, mengenakan kaos hitam dan celana panjang, tampak lelah tapi tetap dengan aura mengintimidasi yang selalu menyelimutinya. Ia menatapku sebentar, lalu menutup pintu. "Kau belum tidur?" tanyanya singkat. Aku menggeleng, berusaha menyembunyikan kegelisahan. "Aku menunggumu." Adrian berjalan mendekat. Langkahnya membuatku ingin mundur, tapi aku menahan diri. Wajahnya mendekat. Tangannya terulur menyentuh pipiku. "Kau terlihat tegang," katanya dengan nada datar, seperti sedang menilai objek, bukan seorang istri. Aku memejamkan mata ketika ia mendekat. Tubuhnya hangat, namun sentuhannya membuatku kaku. Ia menarikku ke pelukannya, membisikkan sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. "Clara!" Aku langsung membuka mata. "Clara!" Ia memanggilku Clara. "Adrian." Suaraku bergetar. "Aku, bukan Clara." Adrian terdiam. Tatapannya membeku seolah baru sadar apa yang ia ucapkan. Ia menjauh dariku, memalingkan wajah, lalu berdiri di ujung ranjang. "Tidurlah," katanya singkat. Air mataku jatuh. "Itu saja? Kau memanggilku dengan nama wanita lain di malam pertama kita, dan kau hanya menyuruhku tidur." Adrian tak menjawab. Ia membuka pintu dan pergi meninggalkanku sendirian di kamar yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku menangis tanpa suara.
Luka itu terlalu dalam untuk kuterjemahkan dalam kata-kata. Semua yang kurasakan adalah hancur. Pernikahan ini bukan hanya tanpa cinta, tapi juga tanpa tempat bagiku. Aku hanyalah bayangan dari seseorang yang masih menghantui hidupnya. Pagi harinya, Adrian sudah pergi sebelum aku bangun. Di meja rias, ada sebuah catatan singkat. Aku ada urusan. Jangan keluar rumah tanpa izin. Aku meremas kertas itu. Ia bahkan tak merasa perlu menjelaskan apa yang terjadi semalam. Hari itu aku memutuskan mencari jawaban sendiri. Aku memanggil salah satu pegawai rumah, seorang pembantu tua bernama Embok Sari, yang terlihat ramah sejak aku pertama kali datang. "Embok," kataku dengan suara berbisik. "Siapa Clara?" Wajah Embok Sari pucat seketika. "Nyonya, jangan pernah sebut nama itu di rumah ini. Kalau Tuan tahu, kau bisa dimarahi." Jadi Adrian benar-benar mengenalnya? Pancingku. Embok Sari menunduk. Dia, dulu tunangan Tuan Adrian. Tapi, ia terhenti, menatapku takut-takut. Saya tidak bisa bicara banyak. Saya cuma tahu, pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Clara menghilang sebelum hari itu tiba. Menghilang? Kata itu membuatku merinding. Menghilang? Maksudnya apa? Dia meninggal. Saya tidak tahu. Ada yang bilang dia kecelakaan. Ada juga yang bilang dia kabur. Embok Sari memandangku serius. Tapi satu hal yang pasti, sejak kejadian itu, Tuan Adrian berubah. Jadi, hati-hati, Nyonya. Kata-kata itu membuatku semakin yakin. Ada sesuatu yang besar dan kelam di balik nama Clara. Sore harinya, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan berjalan-jalan di halaman belakang rumah. Udara dingin menusuk kulitku, tapi mataku tertumbuk pada sosok yang berdiri di luar pagar. Wanita bergaun merah. Wanita yang kulihat di hari pernikahan. Ia berdiri di seberang jalan, menatapku tajam. Seolah tahu aku melihatnya. Ia tersenyum miring. Senyum yang membuat darahku membeku. Aku melangkah mendekat ke pagar. "Siapa kau?" teriakku, mencoba terdengar berani. Ia tidak menjawab. Ia hanya berkata dengan suara yang cukup keras untuk kudengar. "Kau tak akan pernah bisa menggantikan Clara." Sebelum aku bisa berkata apa-apa, ia berbalik dan berjalan pergi. Tubuhku gemetar. Siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan Adrian? Dan kenapa aku merasa seolah semua orang di sekelilingku tahu sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku? Malamnya, Adrian pulang lagi larut. Kali ini aku tidak diam. Aku menghadangnya di ruang tamu. "Kita harus bicara," kataku, mencoba terdengar tegas. "Aku lelah, Rani. Aku tidak peduli. Aku butuh penjelasan. Tentang Clara. Tentang siapa wanita yang berdiri di luar rumah kita sore ini. Tentang mengapa aku diperlakukan seperti ini." Ia menghentikan langkahnya. Tatapannya berubah dingin. Tapi ada kilatan emosi yang sulit kutangkap. "Jangan mencampuri urusan yang bukan milikmu." "Bukan milikku? Aku istrimu, Adrian. Kalau urusanmu berhubungan dengan wanita lain, itu urusanku." Adrian mendekat dengan cepat. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. "Kalau kau tahu apa yang sebenarnya terjadi, kau tidak akan bertanya. Percayalah, kau tidak ingin tahu, Rani." Aku tidak gentar. Mungkin aku memang harus tahu, supaya aku tidak terus merasa hidup sebagai bayangan orang lain. Adrian terdiam lama. Aku berharap ia akan membuka mulut dan mengatakan kebenaran. Tapi yang keluar hanyalah kalimat singkat yang membuat hatiku semakin berat. "Tidurlah. Besok kita bicara." Dan ia pergi meninggalkanku sekali lagi. Aku berdiri di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Malam itu aku sadar, Adrian bukan hanya pria dengan rahasia besar. Ia adalah pria yang hidup di masa lalu. Masa lalu yang bisa menghancurkanku kapan saja. Namun aku juga sadar, aku tak bisa terus diam. Jika ia tidak mau bicara, maka aku sendiri yang akan mencari kebenarannya. Apapun risikonya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam, membuatku gelisah dan tak bisa tidur. Jika Adrian tak mau menjawab,
Aku harus mencari tahu sendiri. Aku tak bisa hidup di rumah ini sebagai istri yang bahkan tak tahu siapa sosok yang menghantui suaminya. Pagi itu aku bangun lebih awal. Adrian sudah pergi sebelum fajar. Seperti biasa, kepergiannya memberi ruang bagiku untuk bergerak tanpa diawasi. Aku memulai dengan hal yang paling dekat. Rumah ini. Aku kembali ke kamar terkunci di ujung koridor lantai 2. Pintu itu seakan memanggilku, menantangku untuk membuka semua rahasia yang tersembunyi di baliknya. Aku mencoba memutar gagangnya, tetap terkunci. Aku menghela napas panjang, lalu memanggil Embok Sari. Embok, panggilku saat ia sedang membersihkan vas bunga di lorong. Wanita tua itu menoleh. Wajahnya langsung berubah cemas melihatku berdiri di depan pintu itu. Nyonya, jangan, itu kamar yang tidak boleh dimasuki. Kenapa tidak boleh? Tanyaku, mencoba terdengar tenang meski hatiku berdegup kencang. Embok Sari menunduk. Itu kamar almarhumah Nona Clara. Darahku seperti berhenti mengalir. Almarhumah? Jadi, Clara sudah meninggal. Embok Sari menggigit bibirnya, seolah menyesal telah berkata sejauh itu. Saya tidak tahu pasti, tapi sejak kecelakaan itu, Tuan Adrian mengunci kamar ini. Tak ada yang boleh masuk. Semua barangnya masih seperti dulu. Kecelakaan. Kata itu menempel di benakku. Jadi Clara memang pernah mengalami kecelakaan. Tapi apakah itu yang membuatnya meninggal? Atau ada cerita lain yang sengaja ditutupi? Aku tak ingin berhenti di situ. Jika Embok Sari tahu sedikit, mungkin orang lain tahu lebih banyak. Siang itu aku pergi ke kantor. Adrian tak tahu aku keluar, dan aku tak peduli. Di kantor, bisik-bisik tentang pernikahan kami masih terdengar. Namun kali ini aku sengaja mendengarkannya. Katanya pernikahan Adrian cuma formalitas. Dia nggak bisa move on dari Clara. Bisik salah satu karyawan di pantry. Ya, Clara itu dulu tunangannya. Cantik banget. Dari keluarga terpandang. Tapi aneh, dia hilang begitu saja. Ada yang bilang meninggal. Ada yang bilang kabur. Kayaknya ada masalah besar antara keluarganya sama Adrian. Aku berdiri di sudut, menahan diri agar tak langsung menghampiri mereka. Clara bukan hanya bagian dari masa lalu Adrian. Clara adalah pusat dari semua luka ini. Saat aku kembali ke rumah, rasa penasaranku semakin besar. Aku menatap pintu kamar terkunci itu lagi. Jika aku bisa menemukan kuncinya, mungkin semua teka-teki akan terjawab. Malam harinya, Adrian pulang larut. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Aku ingin bicara, kataku tegas. Ia menatapku sebentar, kemudian berjalan menuju ruang kerjanya. Bicaralah. Aku mengikutinya masuk ke ruang kerja itu. Siapa sebenarnya Clara? Aku tahu dia tunanganmu. Aku tahu dia mengalami kecelakaan. Tapi kenapa semua orang di rumah ini memperlakukannya seperti hantu yang tak boleh disebut? Adrian menghentikan langkahnya. Bahunya menegang. Ia berbalik, menatapku dengan sorot mata yang sulit kucerna. Kau tahu terlalu banyak, Rani. Aku tidak tahu apa-apa, teriakku. Emosi yang kutahan selama ini tumpah. Aku bahkan tidak tahu mengapa aku ada di sini. Aku bukan istrimu. Aku hanya pengganti Clara, bukan? Adrian melangkah mendekat. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Clara adalah masa lalu yang tidak bisa kau ganggu. Dan kau tidak akan pernah bisa menggantikannya. Kalimat itu menohokku lebih dalam daripada teriakan apapun. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau begitu kenapa kau menikahiku? Adrian? Kalau aku tak lebih dari bayangan, kenapa harus aku? Adrian tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, seperti sedang menahan sesuatu yang tak ingin ia ungkapkan. Jawab aku. Ia menatapku lagi, kali ini dengan sorot mata yang benar-benar berbeda. Ada kemarahan, ada luka, dan entah kenapa, ada rasa bersalah yang begitu dalam. Karena Clara tidak benar-benar pergi. Aku terdiam. Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Apa maksudmu?
Adrian berbalik dan mengambil sebuah kunci dari laci mejanya. Ia menggenggamnya erat, lalu menatapku. Jika kau benar-benar ingin tahu, ikuti aku. Kami berjalan ke lantai 2. Adrian berdiri di depan pintu kamar terkunci itu, memasukkan kunci ke lubangnya. Suara klik terdengar, dan pintu terbuka perlahan. Aroma bunga yang sudah lama mengering menyambutku. Kamar itu dipenuhi perabot klasik. Foto-foto Clara tergantung di dinding, dan di meja riasnya masih ada lipstik dan perhiasan yang berdebu. Seolah kamar itu dibiarkan tetap hidup, meski penghuninya sudah lama tak kembali. Aku melangkah masuk, merasakan hawa dingin yang berbeda dari bagian rumah lainnya. "Kenapa kau menyimpannya begini?" tanyaku pelan. Adrian berdiri di ambang pintu, wajahnya muram. "Karena Clara mungkin masih hidup." Aku menoleh kaget. "Apa?" Dia menghilang setelah kecelakaan itu. Tidak ada jasad, tidak ada kepastian. Tapi aku tahu dia masih di luar sana. Dan aku harus menemukannya. Dunia seperti runtuh di hadapanku. Jadi semua ini, pernikahan kami, adalah bagian dari caranya untuk mencapai Clara. Aku mundur perlahan, dada sesak. "Jadi aku hanya alat untukmu? Pernikahan ini cuma cara untuk memuaskan obsesi lamamu?" Adrian menatapku, tidak menyangkal. "Kalau kau ingin melihatnya begitu, silakan." Hatiku benar-benar hancur. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan semua yang ada di kamar ini. Tapi tubuhku kaku. Yang bisa kulakukan hanya keluar dari kamar itu dengan langkah gontai, meninggalkan Adrian sendirian dengan lukanya. Namun di dalam hatiku, sebuah tekad muncul. Jika Clara masih hidup, aku harus menemukannya. Bukan untuk Adrian, tapi untuk diriku sendiri.